Selamat siang, teman-teman kelas bisnis digital C dan Bu Filza. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang aspek pasar. Tapi sebelum kita mulai, eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, saya Muzaki Fatarido dengan NIM 170624082. Saya Atifah Calia Khairinisa dengan NIM 17106249095. Saya Fauzan Azim dengan NIM 17106240833. Saya Hana Nabila dengan NIM 17106241154. Saya Mutia Kalsum dengan NIM 17106240072. Ini adalah beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini, dan akan kita mulai dengan pentingnya aspek pasar. Baik, yang pertama itu ada materi tentang apa sih pentingnya aspek pasar dalam bisnis. Aspek pasar itu merupakan bagian yang paling penting dalam salah satu aspek di studi kelayakan bisnis. Untuk apa? Untuk menentukan apakah produk atau jasa itu memiliki permintaan di pasar. Karena tanpa adanya permintaan, tentu bisnis itu tidak akan bisa berjalan dengan baik meskipun dia bisa eh, apa ya secara teknis bisa dijalankan gitu. Kemudian analisis aspek pasar itu juga diperlukan untuk bisa memahami bagaimana kondisi pasar, kemudian peluang masuknya bagaimana, serta tingkat persaingan baik saat ini maupun di masa depan. Selain itu, aspek pasar juga menjadi dasar nih dalam menentukan bagaimana strategi pemasarannya, jumlah produksinya, dan bagaimana potensi untuk keuntungannya. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya itu adalah resiko bisnis kalau tidak memahami aspek pasar. Apa sih yang akan terjadi? Pertama, kita bisnis itu tidak tahu bagaimana kebutuhan di pasar. Tentu ini kan menjadi pertimbangan ya dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, kita salah prediksi tren. Kalau kita salah prediksi tren, tentu bisnis kita itu bisa ketinggalan dengan pesaing-pesaing yang lain. Kemudian tidak paham bagaimana dengan faktor penjualannya. Selanjutnya, tidak siap untuk menghadapi pesaing karena kita tuh tidak melakukan analisis gitu terhadap pesaing kita. Maka ketika kita menjalankan bisnis, kalau nggak ada aspek pasar ya, kita bakal ketinggalan pastinya. Selanjutnya, eh, bisnis itu bakal salah untuk menentukan harganya. Bisa jadi dia nanti tuh kemahalan, tidak sesuai dengan harga saing. Kemudian bisa juga terlalu murah. Nah, selanjutnya adalah sulit menarik investor. Kenapa? Karena investor tuh nggak percaya dengan bisnis kita. Bisnis itu kan tidak melakukan analisis ya. Jadi investor ini nggak bisa melihat data-data terkait dengan bisnisnya. Selanjutnya, perencanaan jadi nggak akurat. Dan yang terakhir itu adalah tentunya resiko gagal dalam bisnis kita tuh jadi tinggi banget. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada tujuan analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar itu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya permintaan pasar atas produk atau jasa yang akan ditawarkan. Tujuan ini tuh penting karena permintaan pasar itu menunjukkan apakah konsumen itu benar-benar membutuhkan dan bersedia untuk membeli produk tersebut dalam kondisi nyata, bukan sekadar anggapan atau keinginan. Tanpa bukti adanya permintaan yang kuat dan efektif, suatu usaha berisiko itu mengalami kegagalan karena produk yang dihasilkan tidak terserap oleh pasar. Melalui analisis ini, pelaku usaha itu dapat mengevaluasi apakah adanya basis konsumen yang cukup besar dan aktif untuk mendukung penjualan secara berkelanjutan.
Selanjutnya itu ada analisis aspek pasar yang bertujuan untuk mengukur potensi dan luas pasar secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis ini tuh juga mencakup perhitungan jumlah konsumen potensial, estimasi nilai pasar, serta proyeksi pertumbuhan permintaan di masa depan. Mengukur potensi pasar memberikan gambaran jelas kepada pengusaha tentang besarnya peluang yang tersedia. Dan memberikan gambaran jelas kepada pengusaha tentang besarnya peluang yang tersedia sehingga dapat membantu merencanakan kapasitas produksi, strategi, distribusi, dan perkiraan omset dan alokasi sumber daya realistis. Selain itu, analisis aspek pasar berperan dalam memahami karakteristik konsumen yang meliputi demografi, preferensi, perilaku pembelian, dan segmentasi pasar. Pemahaman yang mendalam terhadap siapa konsumen potensial dan bagaimana kebiasaan mereka dalam memilih dan membeli produk akan menjadikan dasar menentukan strategi pemasaran yang tepat seperti penentuan target pasar, pengembangan produk yang sesuai kebutuhan, serta pendekatan komunikasi dan promosi yang efektif. Analisis aspek pasar juga ditentukan untuk menilai kondisi persaingan dalam pasar. Yang dituju pada tahap ini, pelaku usaha mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing, jumlah pesaing yang ada, serta strategi yang digunakan oleh pesaing untuk menarik konsumen. Pemahaman terhadap kondisi persaingan memungkinkan seorang pengusaha untuk menentukan keunggulan kompetitif produk atau layanan yang ditawarkan, serta mengantisipasi ancaman dari produk substitusi atau perubahan perilaku konsumen. Terakhir, hasil dari seluruh proses analisis pasar menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang strategis dan regional. Informasi yang diperoleh dari analisis permintaan potensi pasar, karakteristik konsumen, dan persaingan membantu manajemen dalam merumuskan kebijakan pemasaran, menetapkan harga jual, menentukan skala operasi, memilih saluran distribusi, serta menyusun rencana pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak didasarkan pada asumsi semata, tetapi juga terukur melalui data dan fakta pasar yang valid. Mari next. Aspek pasar dalam bagian ini yaitu studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk menganalisis kondisi pasar yang menjadi target penjualan produk atau jasa agar dapat memahami peluang dan tantangan yang ada di lingkungan pasar tersebut. Unsur pertama dalam aspek pasar tersebut adalah yang pertama ada permintaan, yakni jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu mau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan tidak hanya dilihat dari keinginan konsumen saja, tetapi juga dari kemampuan daya beli mereka, karena permintaan yang efektif akan sangat menentukan apakah produk atau jasa laku terjual dalam diluncurkan ke pasar. Analisis itu permintaan membantu pengusaha meramalkan volume penjualan yang mungkin terjadi sehingga dapat menentukan target produksi dan strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, aspek pasar itu mencakup penawaran, yaitu jumlah produk atau jasa tersedia di pasar yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga. Penawaran dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dan menghasilkan dan menyediakan produk, biaya produksi, teknologi yang digunakan, hingga strategi penetapan harga. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran inilah yang kemudian menentukan harga pasar serta volume transaksi yang terjadi di pasar. Unsur berikutnya adalah ukuran pasar, yang menggambarkan seberapa besar potensial untuk suatu produk atau jasa. Ukuran pasar umumnya itu diukur dari total jumlah konsumen potensial atau nilai transaksi yang terjadi dalam suatu pasar selama periode analisis. Analisis ukuran pasar penting juga menentukan apakah pasar itu cukup besar untuk mendukung keberlanjutan usaha dan beberapa banyak produk yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Informasi ini tuh juga membantu dalam perencanaan kapasitas estimasi, pendapatan, serta pengambilan keputusan investasi. Terakhir, pada aspek pasar itu juga mencakup perilaku konsumen, yakni cara konsumen berpikir, memilih, dan membeli produk atau jasa. Berdasarkan kebutuhan, keinginan, motivasi, serta faktor demografis dan psikologis mereka. Perilaku konsumen itu meliputi kebiasaan pembelian, preferensi merek, sikap terhadap harga, dan respon terhadap strategi pemasaran. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan untuk merancang produk yang sesuai, menetapkan strategi harga yang dipahami pasar, sehingga menyusun promosi yang efektif, sehingga produk atau jasa itu ditawarkan dapat diterima baik oleh segmen pasar yang dituju. Bisa di next. Selanjutnya ada ukuran pasar. Ukuran pasar itu adalah menggambarkan besarnya peluang bisnis secara kuantitatif, yaitu seberapa besar permintaan dan potensi nilai yang dapat dicapai oleh produk atau jasa yang di pasar tertentu. Komponen yang pertama yaitu total market size, yaitu mencakup keseluruhan permintaan pasar untuk produk atau jasa dapat memperhatikan batasan geografis, sumber daya, atau kemampuan perusahaan untuk menunjukkan
total peluang yang ada dan seandainya produk atau layanan dapat diterima oleh seluruh konsumen potensial yang relevan. Selanjutnya ada serviceable market, yaitu merupakan bagian dari total pasar yang realistis dapat dijangkau dan dilayani oleh perusahaan yang berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, sumber daya, saluran, distribusi, dan karakteristik produk. Dengan kata lain, ini tuh menggambarkan segmen pasar yang sesuai dengan kapabilitas operasional perusahaan. Komponen ketiga yaitu target market, yaitu bagian dari serviceable market yang menjadikan fokus utama strategi pemasaran dan penjualan perusahaan karena dinilai memiliki potensi tertinggi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Target market itu biasanya ditentukan oleh berdasarkan karakteristik demografi, psikografis, kebutuhan, serta tingkah laku konsumen yang paling sesuai. Strategi yang lebih efektif dalam merencanakan kapabilitas produksi, pemasaran, proyeksi, dan penjualan yang realistis. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke total market size, yaitu ukuran pasar menunjukkan seluruh potensial permintaan maksimum suatu produk atau jasa tanpa mempertimbangkan batasan perusahaan, seperti kapasitas produksi, jangkauan distribusi, atau sumber daya yang dimiliki. Ukuran itu mencerminkan total kemungkinan pasar yang bila suatu produk atau layanan diterima dapat dibeli oleh semua konsumen potensial yang relevan di pasar secara keseluruhan. Tujuan dari mengukur total market size adalah untuk melihat peluang pasar secara umum dan memperoleh gambaran luas tentang prospek bisnis jangka panjang yang mungkin tercapai, terutama dari ketika perusahaan itu mempertimbangkan ekspansi atau pengembangan produk baru dengan mengetahui seberapa besar pasar sehingga keseluruhan pengusaha dapat memahami besaran permintaan potensial yang tersedia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar awal perencanaan strategi bisnis, sekaligus menilai apakah peluang usaha tersebut layak untuk dikejar dalam skala yang luas. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke target market, yaitu adalah kelompok konsumen utama yang menjadi fokus pemasaran karena dianggap memiliki potensi tertinggi untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan target market dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah karakteristik konsumen seperti usia yang mencerminkan tahap kehidupan dan kebutuhan spesifik. Spesifik lokasi yang menentukan area geografis di mana konsumen itu tinggal dan beraktivitas, pendapatan yang mempengaruhi kapasitas beli, serta preferensi terhadap harga dan kualitas produk, gaya hidup yang mencakup minat, hobi, dan pola konsumsi sehari-hari, serta perilaku yang seperti kebiasaan pembelian, loyalitas merek, dan respon terhadap promosi. Dengan memahami ciri-ciri perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat, memilih saluran komunikasi yang efektif, serta menyesuaikan penawaran produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmen konsumen yang paling relevan. Tujuan utama penetapan target market adalah memaksimalkan efektivitas pemasaran, sehingga sumber daya pemasaran digunakan secara efisien dan peluang konversi konsumen menjadikan pembeli dapat meningkat, sehingga strategi pemasaran dapat memberikan hasil yang optimal. Bisa di next. Oke, berikutnya adalah pemetaan pasar. Kalau sederhana saja. Yang pertama di sini ada jumlah konsumen potensial. Jumlah konsumen potensial itu digunakan untuk mengukur pasar yang kemungkinan akan diambil. Jadi konsumen potensial ini itu adalah orang-orang yang memiliki masalah yang akan diselesaikan dengan produk yang akan dibuat dan mereka itu memiliki daya beli untuk membelinya. Dan di sini beberapa faktor konsumen potensial itu ada demografi, seperti tentang usia, jenis kelamin, pendapatan kata, lalu ada geografi seperti lokasi konsumen, terus tempat tinggalnya, segala macam. Habis itu ada ukuran pasar. Ini ada total pasar keseluruhan atau bisa disebut TAM. Lalu ada pasar yang dapat dijangkau oleh bisnis, yaitu SAM, dan target pasar realistis yang bisa didapatkan di awal atau SOP. Boleh di next. Berikutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu mempelajari bagaimana dan mengapa konsumen mau membeli sebuah produk. Dan sini ada beberapa elemen penting dalam perilaku konsumen, yaitu ada motivasi pembelian. Seperti kenapa sih konsumen ngebeli sebuah produk gitu. Itu apakah itu kebutuhan dasar, apakah itu gaya hidup, atau cuma ikut-ikut tren aja.
Lalu ada sensitivitas harga, itu seberapa besar harga mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi kalau misalkan harganya meningkat drastis, apakah si konsumen ini bakal tetap beli atau bakal stop beli produk tersebut. Setelah itu ada kebiasaan belanja. Jadi dia konsumen itu kalau misalkan beli produk ini lebih suka datang ke toko langsung atau beli di online aja gitu karena nggak perlu dilihat secara langsung seperti begitu. Boleh di next. Berikutnya ada tren pemasaran. Tren pemasaran ini tuh uh, perubahan cara sebuah produk dipromosikan atau dikonsumsi. Jadi memahami tren itu akan membantu bisnis supaya tetap relevan. Sebagai contoh nih, sekarang kan yang lagi ngetrend itu social commerce seperti TikTok Shop atau Shopee Live. Jadi uh, sekarang tuh produk yang dipromosikan caranya itu udah berubah ya, yang sebelumnya itu iklan digital cuma semacam video poster gitu-gitu aja gitu kan. Terus digital maksudnya. Nah, sekarang tuh udah ada TikTok Shop sama Shopee Live yang ibaratnya itu interaksi dengan para konsumen itu udah lebih dalam lah gitu. Berikutnya ini ada kesadaran lingkungan dan kesehatan. Itu kayak produk-produk yang eco-friendly gitu, kayak misalkan sekarang tuh plastiknya misalkan plastiknya didaur ulang atau pakai sedotan-sedotan yang biodegradable gitu. Habis itu kesehatan itu kalau misalkan kalian melihat produk-produk makanan sekarang itu udah mulai banyak yang ngasih iklan-iklan kalau misalkan makanan mereka itu sehat lah, misalkan proteinnya tinggi, habis itu gluten free, rendah gula gitu. Berikutnya ada pemasaran video pendek. Nah ini udah sangat umum ya misalkan di Instagram Reels, TikTok sama YouTube Shorts. Jadi iklan-iklan yang nggak harus dalam bentuk video formal gitu. Jadi dia terasa lebih dekat dan lebih akrab dengan konsumen-konsumen mereka. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh kasus buat analisis pemintaan pasar itu sendiri. Sebagai contoh bisnis di sini, bisnis catering tinggi protein delivery di area DKI Jakarta. Nah, di konsumen potensial ini tuh, misalkan bisnisnya ini menargetkan bodybuilder dan olahragawan yang memiliki kesibukan sehari-hari di rentang usia 20-30 tahun. Dengan estimasi jumlah orang di DKI Jakarta yang sesuai dengan demografi tersebut itu adalah 1 juta. Nah, bisnisnya ini menargetkan dapat melayani 4.000 orang per bulan sebagai target awal. Lalu perilaku konsumennya, target pasar ini tuh memiliki kesibukan yang menyulitkan mereka untuk menyiapkan makanan sehat untuk mereka sendiri. Tapi mereka tetap ingin hidup sehat gitu, karena mereka kan bodybuilder atau olahragawan gitu. Makanannya nggak boleh yang berantakan gitu. Jadi mereka bersedia buat membayar biaya lebih buat beli catering, asalkan makanannya itu praktis, memenuhi kebutuhan harian, rasanya enak, karena tepat waktu. Nah, tren pemasarannya ini karena tren olahraga ini makin meningkat ya, karena kan kesadaran masyarakat tentang kesehatan itu sudah makin meningkat. Nah, promosinya ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan influencer olahraga atau bodybuilder. Terus bisa juga bekerja sama dengan gym lokal gitu ya. Jadi gym-gym itu tuh bisa sekalian nawarin gitu ya produk-produk catering ini. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah analisis penawaran pasar. Setelah tadi kita udah bahas demand-nya, kita lanjut ke supply. Boleh di next? Oke, jadi kondisi penawaran pasar tuh kayak gimana sih? Atau kayak bagaimana menganalisis penawaran pasar untuk bisnis kita? Jadi proses ini tuh untuk
digunakan untuk menganalisis jumlah produk yang tersedia di pasar serta kemampuan produsen dalam memenuhi permintaan. Penawaran pasar sendiri itu juga mencerminkan tingkat persaingan dan kapasitas dari industri itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada faktor-faktor untuk menganalisis penawaran pasar. Yang pertama itu ada jumlah pesaing. Jadi di jumlah pesaing ini itu menunjukkan berapa banyak bisnis yang menawarkan produk yang sejenis nih di pasar. Kalau misalkan pesaingnya banyak, berarti pasarnya ramai nih, atau persaingannya juga tinggi. Tapi kalau misalkan pesaingnya sedikit, berarti peluang masuk untuk ke dalam pasar itu lebih besar. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu kemampuan pesaing dalam memproduksi dan menyediakan si produk tersebut. Kalau kapasitasnya tinggi, berarti supply di dalam pasar tuh banyak. Tapi ada kemungkinan pasar bisa jenuh. Tapi kalau kapasitasnya rendah, peluang untuk kita punya peluang untuk memenuhi kekurangan pasar tersebut. Ketiga, ada pangsa pasar. Apa sih itu? Itu tuh besarnya penguasaan pasar oleh masing-masing pesaing. Jadi gimana nih pesaing-pesaing itu menguasai pasar tersebut? Apakah pasar tersebut dikuasai oleh satu brand besar atau itu terbagi rata? Kalau misalkan dikuasai satu brand besar, berarti bisnis kita tuh akan sulit untuk masuk ke dalam. Tapi kalau misalkan nggak dikuasai dan terbagi dengan rata, berarti peluangnya itu bisa lebih banyak. Kemudian yang harga produk itu adalah tingkat harga yang berlaku di pasar. Jadi bagaimana nih harga pasarannya gitu? Apakah dia rendah? Berarti kita kalau rendah harus ikut kompetitif gitu. Tapi kalau misalkan harganya tinggi, kita bisa masuk dengan kualitas yang lebih premium. Selanjutnya, ada kualitas dan diferensiasi. Apa sih itu? Itu adalah keunikan dan nilai tambah pada produk dibanding dengan pesaing yang lain. Jadi, kalau misalkan produknya kita itu adalah sama dengan pesaing, berarti kita harus bersaing dengan harga. Tapi kalau produk kita unik, itu bisa lebih mudah menarik konsumen. Selanjutnya yang keenam ada strategi pemasaran. Ini tuh adalah cara pesaing untuk menarik dan mempertahankan konsumen mereka. Kalau mereka promosinya aktif, ya brandnya cepat dikenal. Tapi kalau promosinya lemah, ya sulit untuk bersaing. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada perkembangan dan persaingan pasar. Jadi kalau perkembangan itu tuh bagaimana penawaran ini tuh akan berubah dalam waktu ke waktu. Ya pastinya penawaran tuh pasti akan ada perubahan ya, gak mungkin selalu sama. Oke, yang pertama itu bagaimana perkembangan dan persaingannya dari tren penawaran. Itu untuk melihat jumlah produk di pasar dari waktu ke waktu. Jumlah produk dalam pasarnya ya. Jadi kalau misalkan meningkat tren penawarannya, berarti industrinya lagi berkembang atau pasarnya tuh lagi ramai. Tapi kalau misalkan tren penawarannya menurun, peluang itu bisa lebih besar karena pesaingnya juga berkurang. Selanjutnya adalah tingkat persaingan. Tingkat persaingan ini menunjukkan seberapa ketat kompetisi antar penjual atau antar pesaing ya. Kalau tinggi berarti banyak pesaingnya, tapi kalau misalkan sedikit atau rendah, kita lebih mudah untuk menarik pasar. Kemudian ada potensi pesaing baru. Tentunya eh, pesaing-pesaing baru itu pasti akan terus muncul ya seiring berjalannya waktu dan juga inovasi-inovasi produk atau permintaan-permintaan di pasar yang terus meningkat. Jadi bagaimana nih kemungkinan munculnya? Apakah dia potensinya tinggi atau rendah? Kalau tinggi berarti pasarnya lagi menarik banget. Tapi tentu resikonya juga meningkat, yaitu persaingannya jadi lebih tinggi. Tapi kalau potensinya rendah, berarti persaingan ini bisa dikendalikan. Kemudian hambatan untuk masuk ke pasar, yaitu tingkat kesulitannya bagaimana nih bagi bisnis baru untuk bisa masuk ke dalam industri. Apakah rendah atau tinggi? Boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah analisis target konsumen. Jadi, analisis ini itu sangat penting untuk memahami siapa yang benar-benar menjadi target potensial untuk sebuah produk atau layanan yang perusahaan tawarkan.
Nah, dengan analisis target konsumen, perusahaan itu bisa mengidentifikasikan semua kelompok yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan apa yang perusahaan jual. Nah, selanjutnya itu adalah segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku mereka. Nah, kenapa segmentasi pasar ini penting? Karena setiap konsumen, setiap kelompok konsumen pasti biasanya memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, ada kelompok konsumen yang lebih suka produk yang premium, sementara ada juga yang mencari produk dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu ada juga konsumen yang memilih produk dengan kualitas tertentu atau fitur yang spesifik. Nah, dengan melakukan segmentasi, perusahaan itu bisa lebih mudah untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar lebih relevan bagi setiap kelompok konsumennya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis pasar dikelompokkan menjadi beberapa unsur variabel demografi, yaitu seperti umur, jenis, kelamin, umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Nah, semua faktor ini itu bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan pola konsumsi yang berbeda-beda dari setiap kelompok konsumen. Misalnya, produk tertentu mungkin lebih cocok untuk konsumen dengan rentang usia tertentu, atau produk lain yang mungkin lebih diminati oleh kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Nah, dengan mengetahui variabel-variabel tersebut, perusahaan itu bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran untuk setiap kelompok konsumen yang ada. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pembagian pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda. Nah, variabel yang digunakan dalam segmentasi geografis ini itu sangat beragam. Misal seperti bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Jadi, kita bisa melihat bagaimana sebuah wilayah atau iklim tertentu itu mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, produk tertentu mungkin lebih diminati di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan. Atau mungkin ada perbedaan dalam preferensi produk di daerah dengan cuaca yang tropis dibandingkan dengan daerah yang lebih dingin. Nah, segmentasi geografis ini memungkinkan perusahaan itu untuk lebih memahami perbedaan pasar berdasarkan lokasi, dan dengan informasi tersebut, perusahaan itu bisa menyesuaikan produk, harga, dan strategi distribusi untuk setiap wilayah yang berbeda-beda. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi konsumen dapat dipecah menjadi dua variabel berbeda, yaitu berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Variabel utamanya itu kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Nah, eh, hal ini itu berarti perusahaan itu membagi pasar berdasarkan cara hidup atau karakteristik psikologis yang membedakan setiap individu. Misalnya, ada konsumen yang sangat peduli dengan gaya hidup sehat, jadi mereka itu mungkin lebih tertarik dengan produk yang organik atau ramah lingkungan. Nah, di sisi lain ada juga konsumen yang lebih fokus pada status sosial, yang mungkin lebih memilih produk-produk yang premium untuk menunjukkan kelas sosial mereka. Begitu juga dengan ada Begitu juga dengan kepribadian, ada juga orang yang lebih suka produk yang menonjolkan kreativitas, sementara juga ada yang juga lebih suka produk yang simple dan praktis. Nah, dengan melakukan segmentasi psikologi ini, jadi perusahaan itu bisa memahami hal apa yang memotivasi konsumen untuk memilih produk mereka, dan perusahaan itu bisa merancang pemasaran yang lebih tepat sasaran. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah segmentasi perilaku konsumen. Segmentasi perilaku konsumen mengelompokkan konsumen berdasarkan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau merek.
Nah, variabel utamanya itu seperti pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Nah, eh, segmentasi perilaku konsumen ini membagi konsumen berdasarkan bagaimana mereka atau konsumen ini berinteraksi dengan produk atau sebuah merek, terutama pada aspek pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggapan terhadap suatu produk. Nah, sebagai contohnya, misal ada konsumen yang hanya membeli produk setelah mengetahui semua fitur dan manfaatnya yang menunjukkan pengetahuan. Nah, ada juga yang membeli berdasarkan kesan positif terhadap merek tertentu yang menunjukkan tentang sikapnya. Nah, beberapa konsumen mungkin lebih memilih produk karena kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, sementara ada juga konsumen yang mungkin terpengaruh oleh tren yang sedang viral atau promosi yang ada. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke analisis kompetitor. Jadi apa sih tujuan analisis kompetitor ini? Yang pertama tuh biar kita paham posisi bisnis kita tuh di pasar kayak gimana. Kayak apakah kita dipandang sebagai uh, brand yang low end atau yang premium. Jadi kita tahu saingan kita tuh siapa aja gitu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pesaing utama, yaitu kayak direct competition-nya, kayak misalkan yang harga sama, produknya sama, dan tapi punya apa ya, punya keunggulan punya keunggulan masing-masing gitu. Yang selanjutnya ada menentukan strategi bersaing. Jadi setelah kita tahu apa ya, kekurangan dari si pesaing kita ini, kita cari tahu gimana caranya buat kita memenuhi gap gitu. Selanjutnya ini ada beberapa hal yang harus kita analisis buat jadi apa ya, analisis dari pesaing utama kita. Yang pertama tuh ada nama dan jenis usahanya. Kalau apakah dia sama itu sama kita atau ada beberapa bisa dibedain. Yang kedua ada produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada segmen pasar dituju, entah si misalkan pesaing kita tuh lebih targetin ke orang yang entah suka yang cepat atau suka yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Jadi kita tahu segmennya di mana aja. Dan ada harga produk yang tadi kayak misalkan entah itu apakah itu produknya premium atau yang lebih ke yang value deals gitu. Jadi kita bandingin lagi sama pesaing kita. Selanjutnya saluran distribusi, apakah itu dia lebih cepat distribusinya, lebih lebih direct ke penjual atau kita justru lebih cepat dan lain-lain. Selanjutnya ada aktivitas promosi misalkan di pesaing kita itu lebih kencang di sosmed gitu, promosi kayak bikin campaign bla bla bla, jadi kita harus coba diimbangkan juga. Jadi tuh fokusnya tuh pesaing yang memiliki target konsumen sama. Kalau misalkan kita bikin produk kopi gitu, produk kopi kayak misalkan Tuku dan kopi kenangan kan target konsumennya itu yang sama gitu, kayak suka kopi murah cepat dan enak gitu. Jadi uh, kira-kira yang harus diperhatikan di target konsumen itu. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan kekuatan di pesaing kita. Kayak misalkan contoh kekuatan itu brandnya itu udah dikenal luas, harganya lebih kompetitif, kualitas produk itu stabil, distribusinya udah luas, udah ada di mana-mana, promosinya juga aktif di media sosial, di sering interaksi dan lain-lain, di sering bikin campaign, bla bla bla. Terus dampaknya kan kita juga sulit bersaing secara langsung, kita sulit buat ngimbangin itu kan. Makanya kita perlu strategi yang bisa membedakan kita dari pesaing kita. Tapi jangan sampai itu buat jadi semacam bumerang buat perusahaan kita gitu. Jadi harus dicari perbedaannya dan gimana cara kita bikin itu kelihatan unggul dari pesaing kita. Selanjutnya ada kelemahan pesaing. Misalkan kelemahan itu harga terlalu tinggi atau pelayanan kurang baik, inovasi produknya itu rendah, kayak produknya gitu aja sama-sama aja. Respon para konsumen lambat, kayak misalkan konsumen ada komplain tapi nggak digubris, cuma kayak ya udah dibiarin aja gitu. Nah, juga misalkan brandingnya kurang kuat, kayak ya udahlah cuma ada doang gitu. Jadi itu peluang yang bisa kita ambil, kita bisa nawarin value yang baik, entah harganya kita lebih murah dan tapi kualitasnya nggak jauh-jauh banget, masih bisa bersaing lah gitu, masih bisa mirip-mirip, atau pelayanan kita lebih baik, kayak lebih kenal sama customer-nya, lebih sering komunikasi, jadi kita bisa lebih tahu secara personal, dan juga kita bisa mengisi gap yang belum terpenuhi gitu. Jadi kita juga perlu memperhatikan strategi untuk pesaing, kayak misalkan si strategi harga, si pesaing mungkin ngasih diskon buat produknya, atau misal bundling, bisa itu kayak buat produk skincare tuh bisa dibundling gitu-gitu, atau harga yang lebih rendah, ini yang paling umum gitu. Selanjutnya ada strategi produk, kayak misalkan produknya lebih banyak atau
produknya cuma satu tapi benar-benar difokusin itu dan itu jadi kekuatan utama mereka. Terus juga inovasinya, misalkan si pesaing ini lebih sering bikin produk baru yang seasonal, cuma ada di bulan-bulan tertentu atau cuma ada di hari-hari tertentu, jadi inovasinya lumayan bagus gitu. Tentu saja ada kualitas produknya. Kalau misalnya produknya jelek kan juga bakal susah bersaing. Jadi kualitas produk juga harus diperhatikan. Harusnya juga lagi ada strategi promosi. Misalkan si pesaing kita itu pakai influencer, jadi misalkan dia nyewa siapa gitu yang udah dikenal, biar produknya bisa lebih dikenal sama semua orang. Terus juga iklan digital, misalkan lewat Instagram, Twitter, atau X dan lain-lain, atau bahkan lewat website gitu. Saja ada promo sosial media kayak yang tadi saya bilang, bisa lewat campaign atau apa. Selanjutnya misalkan ada strategi distribusi, entah si produk ini coba dijual secara online atau ada toko offline juga atau justru secara offline doang eksklusif gitu. Jadi si konsumen harus datang ke tokonya langsung. Jadi itu harus diperhatikan juga. Ini ada beberapa analisis strategi pesaing. Jadi channel pasar digunakan. Selanjutnya ada intensitas promosi, seberapa sering si pesaing ini bikin promosi entah di media sosial atau secara langsung. Jadi kita perlu perhatiin juga mana yang lebih dikencengin sama si kompetitor kita ini. Jadi kita perlu nyaingin juga gitu. Terus gimana sih cara pesaing ini membangun brand, kayak misalkan di brandnya udah dikenal banget sama orang, udah punya tempat tersendiri di masyarakat. Jadi itu kita perlu cari cara buat dapat tempat juga di masyarakat. Jadi kita bisa mungkin ambil dari beberapa market mereka gitu. Terus juga cara menarik pelanggan baru, kayak misalkan si A ini nggak suka pesaing kita gara-gara mahal atau gara-gara nggak suka rasanya. Jadi kita bikin produk yang lebih sesuai sama segmen itu, yang nggak suka sama si produk dari pesaing kita. Terus cara mempertahankan pelanggan, kayak misalkan kita udah dapat nih pelanggan baru nih, terus kita cari cara gimana itu tetap loyal gitu. Entah kita bikin semacam membership, kayak misalkan kalau jadi member bisa dapat diskon dan lain-lain, atau misalkan kita bikin produk yang spesial tiap bulannya, jadi konsumen tetap tertarik sama perusahaan kita, kayak wah ini baru terus nih, kita harus coba terus gitu. Selanjutnya ada analisis peluang pasar. Apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama tuh mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Kayak misalkan yang tadi saya bilang, misalkan si konsumen ini nggak suka produk dari kompetitor karena sebenarnya rasanya enak tapi terlalu mahal gitu. Jadi kita isi gap yang harganya agak murah tapi rasanya tuh mirip-mirip gitu. Terus melihat tren pasar yang sudah berkembang, kayak misalkan di pasar tuh lagi senang sama matcha, atau lagi senang sama yang ada pistachio dan lain-lain. Kita tuh coba adaptasi yang lagi tren ini di produk kita, tapi gimana tetap masuk oleh masyarakat gitu, masih bisa diterima. Kita menilai perubahan perilaku konsumen, kayak misalnya kan konsumen tuh selalu berubah gitu, apa yang dia minat dari suatu produk gitu, tergantung dari entah apa yang rame atau yang mungkin tiba-tiba dia sadar terhadap kesehatan. Jadi kita perlu perhatiin itu juga. Selanjutnya mengamati pertumbuhan peminat produk. Kalau misalkan produk kita yang A ini pertumbuhan itu bagus, jadi kita fokusin di brand itu, di produk A itu aja, kita kencengin promosinya dan lain-lain, kita jadiin itu kekuatan utama kita. Atau misalkan produk B ini kurang perform gitu di perusahaan kita, jadi si produk B ini kita evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang bikin masyarakat gak suka, dan ditelaah lagi apakah itu perlu dilanjut atau ya udah di stop aja gitu. Selanjutnya itu yang terakhir itu mengidentifikasi celah dari kelemahan pesaing, kayak tadi misalkan kelemahannya itu customer service itu jelek, kayak kasirnya entah jutek atau pelayannya jutek. Jadi itu bisa jadi celah yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kita bikin pelayanan lebih ramah, lebih friendly sama customer, jadi customer itu berasa lebih nyaman dan bakal balik lagi. Ini ada indikator peluang. Yang pertama itu permintaan meningkat. Jadi kalau misalkan produk kita permintaannya meningkat, itu bisa jadi kita jadikan peluang buat kita tingkatkan lagi, kita lebih improve lagi ke depannya, jadi lebih bagus. Yang kedua, ada kompetitor belum optimal. Jadi entah itu kompetitor belum nggak bisa keep up sama produk kita yang tadi meningkat, atau masih dia belum
belum bisa menyaingi lah produk yang tadi kita unggulkan itu. Yang ketiga, konsumen belum puas misalkan sama produk pesaing, itu konsumen nggak puas, kayak entah tadi terlalu mahal atau nggak enak rasanya, atau karena pelayanannya nggak nggak memuaskan, nggak friendly gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan indikator gitu buat kita perhatiin juga. Yang tadi juga itu tren mendukung produk. Jadi tren di sosial media atau misalkan yang tadi kayak saya bilang, kayak tiba-tiba konsumennya suka matcha atau tiba-tiba memperhatikan kesabaran dan lain, itu juga sangat mendukung dari produk kita gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu adalah strategi pemasaran awal. Jadi strategi pemasaran awal adalah strategi awal yang diambil perusahaan untuk merancang rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Boleh lanjut? Boleh di next? Selanjutnya itu adalah positioning. Positioning adalah tindakan atau langkah oleh perusahaan dalam upaya untuk menawarkan nilai di mana segmen konsumen tertentu memahami dan menghargai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan para pesaingnya. Jadi dengan positioning yang diterapkan oleh perusahaan dengan tepat, jadi konsumen itu bisa lebih mengenali apa yang membuat produk si perusahaan ini itu unik atau berbeda dengan perusahaan yang lain, dan mengapa mereka itu harus lebih memilih produk perusahaan tersebut dibandingkan dengan produk yang lain di pasar. Nah, hal ini itu melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang diinginkan konsumen, dan bagaimana produk perusahaan tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah strategi harga. Strategi harga adalah proses menetapkan harga yang menghasilkan keuntungan yang wajar bagi perusahaan sambil memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi strategi harga ini juga harus didasarkan pada analisis biaya, permintaan pasar, dan posisi pesaing. Yang artinya perusahaan itu harus tahu berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk, bagaimana kondisi permintaan di pasar, dan bagaimana harga produk kita jika dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, dengan adanya informasi-informasi ini, perusahaan itu dapat menetapkan harga yang bersaing, namun tetap juga menguntungkan bagi perusahaannya. Oke, selanjutnya, boleh di next. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk menetapkan harga. Nah, di sini ada 5 jenis strategi penetapan harga yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Nah, ini adalah metode yang paling sederhana yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan, di mana harga itu ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan yang ingin diinginkan oleh sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand based pricing. Nah, di sini harga itu ditetapkan berdasarkan seberapa besar permintaan pasar terhadap produk. Jadi, jika permintaannya itu tinggi, harga juga bisa dinaikkan dan sebaliknya. Yang ketiga itu adalah penetapan harga berdasarkan persaingan atau competitive based pricing. Nah, dalam metode ini, harga produk itu ditetapkan dengan mempertimbangkan harga produk pesaing di pasar. Jadi perusahaan itu bisa memilih untuk menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari pesaingnya, tergantung pada positioning produk mereka. Yang keempat, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Jadi di sini harga itu ditetapkan berdasarkan persepsi nilai produk di mata konsumennya. Jadi jika konsumen itu merasa produk tersebut memberikan manfaat yang lebih, maka maka konsumen itu bersedia membayar lebih juga. Nah, yang kelima itu adalah penetapan harga dinamis atau dynamic pricing. Jadi harga itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar secara real time. Nah, hal ini itu sering digunakan di industri seperti penerbangan atau e-commerce, di mana harga itu bisa berubah-ubah berdasarkan permintaan dan waktu.
Boleh di next. Selanjutnya itu adalah strategi distribusi, yaitu strategi untuk memilih dan mengelola saluran perdagangan yang digunakan untuk mendistribusikan produk atau layanan serta untuk melayani target pasar dan untuk mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan bisnis produk fisik. Nah, dalam strategi distribusi ini, perusahaan itu harus bisa menentukan apakah akan mengetahui saluran distribusi secara langsung, yaitu langsung dari produsen ke konsumen, atau memilih perantara seperti pengecer, distributor, atau agen. Nah, selain itu juga, perusahaan juga harus mengembangkan sistem distribusi yang efisien untuk melakukan pengiriman produk secara fisik. Nah, strategi distribusi yang tepat ini akan membantu sebuah perusahaan itu dalam memperluas jangkauan pasarnya, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Boleh dilanjut di next. Nah, selanjutnya itu adalah faktor lokasi dalam strategi distribusi. Nah, faktor lokasi ini adalah faktor yang sangat penting ya dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis, terutama dalam memilih tempat untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, di sini ada beberapa faktor lokasi yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah dekat dengan kawasan industri. Jadi dengan memilih kawasan dekat dengan kawasan industri ini dapat membantu sebuah perusahaan itu dalam hal efisiensi produksi dan distribusi mereka, serta lebih mudah untuk mengakses bahan baku yang diperlukan. Yang kedua itu dekat dengan lokasi perkantoran. Jadi lokasi yang dekat dengan area perkantoran biasanya menarik pelanggan dari kalangan yang profesional yang membutuhkan produk atau layanan tertentu seperti makanan yang cepat saji, fasilitas kesehatan atau layanan lainnya. Yang ketiga itu adalah dekat dengan lokasi pasar. Nah, dengan lokasi yang berada di pasar itu dapat memudahkan suatu produk itu dijangkau oleh konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Karena lebih banyak orang yang lewat atau melihat produk kita. Yang keempat itu adalah dekat dengan pusat pemerintahan atau masyarakat. Jadi, lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan atau area dengan banyak aktivitas masyarakat itu bisa membuka peluang untuk bekerja sama atau mendapatkan perhatian dari banyak orang. Yang kelima itu adalah mempertimbangkan jumlah pesaing. Nah, dengan memperhatikan seberapa banyak pesaing yang ada di suatu lokasi, itu juga penting karena ini akan mempengaruhi persaingan harga dan daya tarik pasarnya. Yang keenam itu adalah sarana prasarana. Jadi lokasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi, akses internet atau fasilitas umum lainnya akan dapat mendukung kelancaran sebuah operasional bisnis. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada estimasi potensi penjualan. Estimasi potensi penjualan itu adalah sebuah perkiraan realistis mengenai seberapa banyak produk yang dapat dijual dan berapa pendapatan yang dapat diraih dalam periode tertentu. Estimasi ini memastikan bahwa bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, menjadi acuan tim pemasaran dan manajemen stok dan kapasitas. Nah, sini ada contohnya yaitu sebuah coffee shop memiliki kapasitas produksi itu 200 gelas per hari dengan harga produknya itu misalkan 20.000 per gelas. Jadi bisnis ini itu menargetkan untuk mendapatkan 200 pelanggan tetap setiap hari per bulannya. Jadi 200 pelanggannya itu dikali 20.000 sama dengan 4 juta per bulan. Itu contoh aja ya. Jadi dengan angka ini jadi bisa dihitung tuh kira-kira apakah jumlah tersebut cukup untuk menutupi biaya bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah resiko pasar. Setelah tadi kita udah menjelaskan nih terkait apa aja sih yang dianalisis di dalam aspek pasar, tentunya setelah kita menganalisis itu, masih ada hal-hal atau resiko yang kemungkinan itu bisa terjadi.
Seperti penjelasannya, risiko pasar itu adalah kemungkinan kerugian yang terjadi karena perubahan dari kondisi pasar yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Jadi dia tuh berasal dari eksternal perusahaan. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis risiko pasar yang bisa terjadi di perusahaan. Pertama itu adalah perubahan permintaan. Jadi permintaan di sini itu bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis. Kalau turun, biasanya itu bisa mempengaruhi ke penjualan dari si produk atau dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada perubahan selera konsumen. Jadi konsumen itu mudah sekali tentunya ya berubah preferensi. Seperti yang tadi udah dijelasin juga bagaimana dari psikologi atau mungkin dari kebutuhan. Pastinya eh, konsumen itu mudah sekali untuk berubah permintaannya. Kemudian ada persaingan yang meningkat. Jadi di sini tuh resiko pasarnya adalah banyaknya muncul pesaing baru. Jadi kalau misalkan pesaingnya bertambah, otomatis konsumen juga terbagi gitu ya. Jadi makin banyak pesaing, maka konsumen-konsumen kita pun akan semakin terbagi-bagi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan di harga pasar. Harga ini tuh bisa berubah karena kondisi tertentu gitu ya. Banyaklah kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi harga di pasar. Jadi apa sih pengaruhnya kalau misalkan harga naik ya otomatis konsumennya jadi berkurang. Dan kalau harga turun yang berpengaruh adalah margin keuntungannya jadi kecil. Kemudian yang terakhir adalah terkait dari kondisi ekonomi. Em, Maksudnya tuh kalau misalkan daya beli masyarakat itu pasti kan berubah-ubah ya. Kalau ekonominya daya beli masyarakatnya lagi turun atau maksudnya ekonominya lagi turun, maka konsumsi di masyarakat pun ikut menurun yang pastinya itu berpengaruh ke eh, perusahaan atau dalam produk bisnis kita. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah studi kasus pada brand Kopi Tuku. Jadi kelompok kami mengangkat dari brand Kopi Tuku. Untuk deskripsinya, Kopi Tuku ini adalah sebuah brand kopi. Dia tuh lokal dari Indonesia dan dikenal dengan konsepnya yang sederhana, juga harganya terjangkau dan punya ciri khas ya. Dia itu didirikan di Jakarta dan Kopi Tuku ini berhasil itu untuk menarik perhatian masyarakat urban dengan produk kopi susu yang sesuai dengan selera lokal kita. Kemudian brand ini tuh bisa berkembang pesat karena mampu menggabungkan dari kualitas produk, identitas lokalnya, dan juga strategi pemasarannya yang relevan dengan konsumen kita yang modern. Boleh di next? Oke, ini adalah hasil analisis studi kasus dari brand Kopi Tuku. Dari segi aspek pasar ya, pertama analisis permintaan pasarnya. Untuk target konsumennya, Kopi Tuku sendiri itu adalah mahasiswa dan pekerja urban. Kemudian untuk kebutuhannya, dia itu mereka itu biasanya butuh minuman yang praktis dan menyesuaikan gaya hidup. Maksudnya praktis itu kan untuk pekerja mungkin dari pulang kerja sambil mereka pulang, mereka sambil bawa kopi gitu atau enggak buat mahasiswa nih yang lagi mau WFC yang work from cafe atau kayak butuh buat temen nugas gitu. Kemudian untuk trennya itu adalah kopi kekinian yang masih meningkat. Selanjutnya dari segi perilaku konsumen. Jadi konsumen itu suka dengan produk yang cepat dan praktis. Kemudian mereka juga adalah yang sensitif terhadap harga, makanya kopi tuku ini harganya masih affordable untuk kantong mahasiswa. Dan juga mereka itu adalah yang sering beli via take away atau online. Jadi banyak kayak di platform yang jual kopi-kopi gitu kan. Jadi memudahkan untuk si target konsumen ini beli tanpa perlu pergi ke outletnya. Selanjutnya adalah analisis penawaran pasarnya. Di sini tuh banyak apa ya, kompetitornya tuh tinggi banget. Tentunya seperti kita tahu kan, banyak kopi-kopi yang juga bisa dibilang hampir mirip dengan kopi kopi tuku. Banyak banget juga kopi-kopi shop.
Kemudian harganya yang kompetitif juga, harganya di range di 17.000 sampai 30.000. Kemudian produk yang relatif mirip. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan dan juga persaingannya. Jadi seperti yang tadi dibilang juga, kalau jumlah coffee shop itu pasti akan terus meningkat ya kan, karena permintaan dari konsumen juga banyak untuk kopi. Dan selanjutnya persaingannya tinggi, terus hambatan masukan rendah, dan juga pesaing baru yang mudah muncul. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah analisis kompetitor. Pesaing kopi tuku itu adalah kopi kenangan, Janji Jiwa atau Kore ya, yang sama-sama juga dari lokal dan juga punya identitas dan ciri khasnya masing-masing. Itu adalah pesaing dari kopi tuku. Sebenarnya masih banyak, tapi ini yang kayak cukup sering, maksudnya yang juga terkenal lah di kalangan mahasiswa dan pekerja urban. Kemudian untuk kekuatannya itu, pesaing itu punya brand yang kuat dan mereka tuh juga banyak cabang. Dan kelemahannya adalah kurangnya diferensiasi karena kan tadi eh, produknya relatif mirip kan. Kemudian untuk peluang pasarnya yang tadi dijelasin juga, permintaan tuh tinggi banget di masyarakat. Kemudian gaya hidup, terkait dengan gaya hidup ini nggak bisa berhenti sih. Gaya hidup kopi di Indonesia tuh bener-bener tinggi banget. Dan juga untuk peluang di diferensiasi produk kita juga untuk kopi tuku ini harus bisa mengunggulkan produknya dia nih kayak gitu untuk bisa membedakan dengan pesaing. Lantas resiko pasarnya apa? Resikonya adalah persaingannya tinggi banget. Kemudian perubahan tren yang kemungkinan bisa terjadi terkait dengan gaya hidup masyarakat terkait dengan kopi. Kemudian harga bahan baku yang pastinya ada di saat-saat dia tuh berubah ya kan. Bisa tinggi banget atau bisa rendah. Kemudian konsumennya juga mudah pindah karena terlalu banyak pesaing dari si kopi tuku itu sendiri. Untuk kesimpulan dari studi kasus ini, kopi tuku itu memiliki peluang pasar yang besar karena permintaannya yang sangat tinggi, tapi juga harus menghadapi persaingan yang ketat sehingga membutuhkan strategi dengan diferensiasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Boleh di next? Oke, kesimpulannya dari presentasi kami hari ini yaitu adalah analisis pasar adalah fondasi paling penting dalam studi kelayakan bisnis untuk memastikan adanya permintaan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Tanpa analisis ini, bisnis beresiko gagal akibat salah memprediksi tren, salah menetapkan harga, atau tidak siap menghadapi pesaing. Menggunakan studi kasus kopi tuku yang sebelumnya, peluang yang tinggi dan permintaan pasar harus selalu diseimbangkan dengan kewaspadaan terhadap risiko pasar serta diferensiasi yang kuat untuk memenangkan persaingan. Ini ada beberapa sumber yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman dan Bu Filza. Jangan lupa drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Ntar bakal kami pilih gimana yang terbaik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.